Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kalau kita boleh ada sebagaimana kita boleh ada di hari yang baru ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang teramat besar buat kita semua. Puji Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 42 ayat 2. Tertulis demikian: seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Rindu. Kata rindu dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud pada saat ia bersembunyi di gua karena dikejar oleh Raja Saul dan pasukannya. Tidak tanggung-tanggung, Raja Saul mengejar Daud dengan 3.000 prajurit yang terbaik di Israel. Bahkan bukan hanya saja 3.000, bahkan bisa lebih daripada itu, orang-orang pilihan Saul yang terlatih untuk berperang. Jadi situasi ini ketika Daud bersembunyi dari kejaran kematian oleh Raja Saul. Hal pertama yang Daud ungkapkan di dalam doanya yaitu kerinduannya kepada Tuhan. Daud tidak berkata, "Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Apa salahku? Mengapa saya harus dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya yang begitu banyak?" Tapi hal pertama yang Daud lakukan yaitu dia mengungkapkan kepada Tuhan bahwa dia merindukan Tuhan. Dan di sini Daud menggambarkan bahwa dia merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud menggambarkan dirinya seperti binatang rusa? Bukan seperti binatang yang gagah, seperti harimau, seperti singa, atau binatang-binatang kuat lainnya. Daud menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan air. Nah, kalau kita melihat rusa adalah binatang yang daya penciumannya yang tinggi. Jadi, rusa memiliki penciuman yang tajam untuk mengetahui di mana ada air, bahkan dari jarak yang jauh pun rusa bisa mencium di mana adanya air. Mengapa rusa sangat membutuhkan air? Nah, air adalah kebutuhan yang utama dan terpenting dalam tubuh rusa. Ketika tubuh rusa kekurangan air, maka tubuh rusa akan mengeluarkan bau yang akan mudah dicium oleh binatang pemangsa. Bila ia kekurangan air, itu sangat membahayakan buat rusa. Karena para predator-predator, binatang-binatang pemangsa akan cepat sekali mencium bau rusa. Sebab itu rusa harus tetap mempunyai air yang cukup di dalam tubuhnya. Sehingga rusa akan terus mencari air, bahkan rusa akan menempuh jarak yang sangat jauh atau resiko yang berbahaya untuk dia bisa bertemu dengan air. Nah, inilah keadaan hati daripada Daud saat itu. Bahwa dia rindu kepada Tuhan, dia rindu hadirat Tuhan, sehingga dia menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan air. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, dan bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 37, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ini adalah seruan Yesus, bukan hanya saja pada zaman itu, tapi seruan ini berlaku buat kita semua. Barang siapa ini siapa saja yang haus, datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber air kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara melihat di belakang saya, ada seorang petani yang sedang bekerja menanam padi. Petani ini sangat bergantung juga dengan air.
Begitu juga dengan kita, bukan hanya saja tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, tapi manusia, makhluk hidup membutuhkan air. Setiap kita membutuhkan air bukan hanya saja untuk melepas dahaga ketika haus, tapi air sangat dibutuhkan dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Misalkan mencuci baju, mencuci peralatan-peralatan dapur, membersihkan, itu sangat memerlukan bantuan air. Jadi, sebagai makhluk hidup, kita tidak lepas dengan kebutuhan akan air. Sebab itu, Yesus berkata bahwa barang siapa haus, baiklah datang kepada Yesus. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, milikilah hati yang selalu haus akan Tuhan. Seperti rusa, ketika dia haus, dia akan menempuh segala macam resiko untuk dia berjumpa dengan air. Kehidupan kita seperti rusa, di mana ketika tidak ada air di dalam tubuh, maka predator, binatang pemangsa akan mudah untuk memangsa kita. Kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak punya firman Tuhan, maka kita akan dimangsa oleh dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat seorang yang sangat luar biasa, yaitu Daniel. Kita akan lihat di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita lihat Daniel adalah suatu pribadi dan teladan yang patut kita contohi. Dalam keadaan apapun, Daniel tetap mencari Tuhan. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia menghadapi resiko, yaitu kematian, dia akan dibuang ke dalam gua singa. Menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita selalu rindu kepada Tuhan? Sudahkah kita selalu rindu akan hadirat Tuhan? Daniel ketika dia menghadapi persoalan dan ancaman, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita menghadapi begitu macam banyak kendala untuk kita bertemu dengan Tuhan, kita berdoa. Bahkan kesibukan kita, bahkan pekerjaan kita. Tapi mari kita teladani Daniel. Daniel adalah pejabat yang tinggi. Daniel adalah orang yang penting. Tapi dia tidak lupa untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini mari, masihkah ada di dalam hati kita kerinduan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan? Biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita tetap selalu rindu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami selalu merindukan Tuhan, untuk kami selalu membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami tahu ada banyak kendala yang menghalangi kami untuk kami datang kepadamu. Tapi kami percaya ketika kami datang kepadamu, ketika kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau selalu akan menolong kami. Engkau selalu akan memuaskan dahaga hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap orang-orang Tuhan yang mendengar renungan pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan, masalah mereka, masalah tentang kesehatan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat bangsa kami, buat negara kami Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan Yesus
mereka memiliki hati yang takut akan Engkau, memiliki Tuhan Yesus hati yang mengasihi Engkau, sehingga Tuhan bangsa ini menjadi bangsa Tuhan yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami semakin hari semakin merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.